Roni adalah seorang pemuda berusia 22 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil bernama Kampung Sukasari. Sebuah desa yang letaknya di kaki bukit, diapit oleh sawah dan hutan jati yang rimbun. Sehari-hari, ia membantu ayahnya, Pak Dharma, mengurus kebun singkong, sambil sesekali menjadi tukang ojek dadakan kalau ada tetangga yang perlu tumpangan ke pasar. Hidup Roni sederhana, tidak ada yang istimewa. Namun, semua berubah sejak suatu malam di awal bulan Sapar, saat ia pulang dari rumah temannya yang berada di desa seberang. Hari itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Ia berangkat pagi ladang bersama ayahnya, membantu mencabuti rumput liar, lalu siang harinya ia bermain ke rumah temannya, Wawan, di desa tetangga. Baru selepas Isya ia pulang, dengan motor bututnya melewati jalan sepi yang jarang dilewati orang. Jalan itu membelah hutan jati, panjang dan gelap, hanya ada 1-2 lampu jalan yang sudah redup, lebih sering mati ketimbang menyala. Orang kampung sebenarnya sudah sering mengingatkan, kalau pulang malam jangan lewat jalan hutan itu, lebih baik muter lewat jalan besar meskipun lebih jauh. Tapi karena merasa sudah biasa, Roni menyepelekan. Baginya, jalan hutan itu lebih cepat, setengah jam lebih hemat waktu. Sekitar pukul 9 malam, ia masuk ke jalan hutan. Suasana sunyi, hanya suara mesin motor dan gesekan daun jati yang tertiup angin. Sesekali terdengar burung malam bersahutan atau suara tonggret yang meraung panjang. Di tengah perjalanan, ketika motor melaju pelan karena jalannya berbatu, tiba-tiba seekor kucing hitam berlari menyeberang. Roni sempat kaget, refleks mengerem mendadak. Tapi bukan kucing itu yang membuatnya celaka. Beberapa detik setelahnya, ia merasa seperti ada sesuatu yang menabrak dari samping. Motor oleng, ia terlempar ke tanah. Tubuhnya terbanting ke pinggir jalan, tepat di rerumputan liar. Sementara motornya tergeletak di tengah jalan, lampunya masih menyala redup. Dengan wajah meringis menahan sakit, Roni mencoba bangun. Lututnya perih, lengannya memar, tapi yang paling terasa aneh adalah bagian dadanya. Seperti sesak, ia sempat berpikir mungkin tulangnya retak. Namun, yang membuatnya lebih bingung, ia tidak merasa menabrak batu besar atau pohon. Seolah ada sesuatu yang tiba-tiba menghantam balik. Ketika menoleh ke jalan, ia melihat sesuatu yang samar. Bayangan kecil, seperti anak-anak, berdiri di seberang jalan. Tapi karena lampu motor buram, ia tak bisa melihat jelas. Hanya sekilas, bayangan itu menatap ke arahnya, lalu menghilang begitu saja di balik pepohonan. Bulu kuduk Roni langsung meremang. Ia mengucek matanya, berusaha memastikan. Tapi ketika menatap lagi, tak ada siapa-siapa. Jalan kembali sepi. Dengan tertatih, ia berdiri, menegakkan motor, lalu buru-buru melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah, ibunya, Bu Sumarni, terkejut melihat tubuh anaknya penuh luka. "Ya Allah, Ron, kenapa kamu?" seru ibunya, panik. "Jatuh, Bu. Tadi motor oleng," jawab Roni, berusaha menutupi rasa cemasnya. Ayahnya, Pak Dharma, segera mengambil minyak gosok dan membersihkan luka-lukanya. Mereka tidak langsung membawanya ke puskesmas karena luka tampak ringan. Hanya lecet di lutut, goresan di lengan, dan memar di dada. Namun, malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Roni merasakan sesuatu yang aneh. Dada kirinya berdenyut sakit, bukan sekadar memar. Matanya terasa berat, tapi begitu ia memejamkan mata, bayangan anak kecil tadi muncul kembali. Sosoknya berdiri di pinggir jalan, menatap kosong ke arahnya. Roni terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdegup kencang.
Ia berusaha menenangkan diri dengan berwudu dan sholat 2 rakaat, tapi rasa sakit di dadanya semakin menusuk. Keesokan paginya, Bu Sumarni melihat anaknya pucat dan tidak bersemangat. "Kamu masih sakit, Ron? Kita ke puskesmas aja yuk," ucap ibunya. Roni mengangguk lemah. Mereka pun pergi. Di puskesmas, dokter mengatakan bahwa tidak ada luka serius, hanya trauma benturan. Dikasih obat penghilang rasa sakit, lalu disuruh banyak istirahat. Namun, setelah 3 hari, bukannya membaik, Roni malah semakin lemah. Badannya mulai panas dingin, keringat bercucuran meski cuaca sejuk. Ia kehilangan nafsu makan, dan tiap malam selalu terbangun dengan mimpi yang sama. Sosok anak kecil di pinggir jalan hutan menatapnya dengan tatapan kosong. Tetangga mulai memperhatikan. Bu RT, seorang ibu paruh baya bernama Bu Rasti, sempat datang menjenguk. "Ini kenapa, Marni? Katanya cuma jatuh motor, tapi kok makin parah. Mukanya pucat banget," katanya dengan nada khawatir. Bu Sumarni hanya bisa menggeleng. "Iya, Bu. Sudah saya bawa ke puskesmas, katanya nggak apa-apa. Tapi kok malah begini, Pak Dharma?" Yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. "Jangan-jangan ada hal lain. Kamu jatuhnya di mana sih, Ron?" Ia ragu menceritakan apa yang ia lihat malam itu, tapi tatapan serius ayahnya membuat ia tak bisa menahan. "Di jalan hutan, ya. Waktu itu, saya ngerasa seperti ada sesuatu yang menabrak dari samping, terus lihat kayak anak kecil berdiri di seberang jalan. Tapi pas saya lihat lagi, sudah nggak ada." Ruangan mendadak hening. Bu Sumarni menatap suaminya dengan wajah tegang. Mereka tahu, jalan hutan itu memang bukan jalan biasa. Sudah sering ada kabar orang yang mengalami kejadian aneh di sana. Pak Dharma menghela napas panjang. "Ron, mungkin bukan sekadar jatuh biasa. Kalau begini terus, kita harus coba ikhtiar lain." Ucapan itu seolah menjadi awal dari rangkaian panjang peristiwa yang akan mengguncang kehidupan keluarga mereka. Sejak kejadian jatuh dari motor itu, kesehatan Roni semakin memburuk. Siang hari ia lemas, malam hari tubuhnya menggigil. Nafasnya pendek-pendek, seolah ada beban berat yang menekan dadanya. Obat dari puskesmas tidak banyak membantu. Kabar sakitnya Roni cepat menyebar ke tetangga. Di kampung kecil seperti Sukasari, berita semacam itu memang cepat sekali jadi perbincangan. "Kasihan si Roni ya, katanya jatuh dari motor. Kok jadi sakit begitu?" bisik beberapa ibu di warung Bu Yati. "Jatuhnya di jalan hutan loh. Ngeri, dulu juga si Tarjo pernah jatuh di situ. Motornya kayak didorong orang. Untung dia nggak sampai sakit panjang," sahut yang lain. Ucapan-ucapan itu akhirnya sampai juga ke telinga orang tua Roni. Mereka pun mulai gelisah. Suatu sore, Pak Dharma mengajak istrinya bicara di ruang tengah. Roni saat itu sedang terbaring di kamar. "Marni, aku nggak tenang kalau begini. Dokter bilang nggak ada apa-apa, tapi anak kita makin lemah. Mungkin ini bukan penyakit biasa." Bu Sumarni terdiam, wajahnya tegang. "Maksudmu?" "Ya, kamu tahulah. Bisa jadi ada yang lain. Jalan hutan itu kan memang angker. Jangan-jangan waktu jatuh, Roni nabrak sesuatu." Istrinya menghela napas. "Aku juga kepikiran begitu. Jadi menurutmu kita harus gimana?" "Aku kepikiran ngajak ke Pak Desahlan dulu. Beliau kan sering bantu orang kampung kalau ada masalah begini. Bukan dukun, tapi paham doa-doa." Bu Sumarni mengangguk. Malam itu juga, mereka sepakat membawa Roni ke rumah Pak Desahlan, seorang tokoh kampung yang disegani. Rumah Pak Desahlan berada di pinggir kampung, dekat dengan masjid kecil. Saat mereka tiba, udara malam terasa dingin, dan Roni tampak makin pucat. Ia dipapah ayahnya
masuk ke ruang tengah. Pak De Sahlan, seorang lelaki tua dengan janggut tipis, menatap Roni penuh selidik. Ia lalu mengambil segelas air putih, membacakan doa-doa, kemudian menyuruh Roni meminumnya. "Coba kamu ceritakan persis bagaimana kejadiannya," tanya Pak De Sahlan dengan suara berat. Dengan terbata, Roni menceritakan kembali malam itu. Tentang jalan sepi, motornya oleng, lalu bayangan anak kecil yang sempat ia lihat. Pak De Sahlan mengangguk pelan. "Kalau memang begitu, bisa jadi ada sesuatu yang kamu ganggu tanpa sengaja. Anak kecil di hutan itu bisa jadi bukan manusia. Kalau betul, wajar kalau badanmu jadi begini." Bu Sumarni spontan meremas ujung kerudungnya. Wajahnya semakin pucat. Pak De Sahlan lalu mengambil beberapa lembar daun bidara yang sudah ia simpan, merendamnya ke air, lalu membacakan doa lagi. Air itu kemudian ia siramkan ke kepala Roni. Awalnya biasa saja, tapi beberapa detik kemudian tubuh Roni bergetar hebat, matanya terpejam, napasnya tersengal, lalu ia tiba-tiba berteriak keras. "Pergi, jangan ganggu aku!" Bu Sumarni menjerit histeris, sementara Pak Darma sigap memegang tubuh anaknya agar tidak meronta. Pak De Sahlan tetap tenang, terus melafalkan doa dengan suara lantang. Setelah beberapa menit yang mencekam, tubuh Roni akhirnya lunglai. Ia terbaring lemah, keringat membasahi seluruh tubuhnya. "Ini pertanda jelas," ujar Pak De Sahlan, wajahnya serius. "Ada sesuatu yang marah sama kamu, tapi belum jelas apa. Yang penting, jangan pernah lewat jalan hutan itu lagi. Untuk sementara, bacakan doa sebelum tidur, dan jangan tinggalkan sholat." Keluarga itu pulang dengan hati campur aduk. Ada sedikit kelegaan, tapi juga kecemasan yang namesingi. Yang lebih besar, hari-hari berikutnya tidak banyak berubah. Memang, setelah dari rumah Pak De Sahlan, tubuh Roni tidak lagi sering kejang. Tapi, rasa sakit di dada tetap ada. Malah kadang lebih menyiksa, seperti ditusuk-tusuk dari dalam. Para tetangga pun mulai ikut prihatin. Suatu malam, beberapa pemuda datang menjenguk. Ada Wawan, teman dekat Roni, juga ada Tono dan Agus. Mereka duduk di ruang tamu. Wajah-wajah muda itu tampak canggung melihat kondisi sahabatnya yang lemah. "Ron, kamu harus kuat ya. Besok kalau sudah sembuh, kita mancing lagi di sungai," ujar Wawan, berusaha menyemangati. Roni hanya tersenyum tipis. "Iya Wan, semoga aja." Setelah para pemuda pulang, Bu Rasti, Ibu RT, datang. Ia membawa bubur hangat untuk Roni. Duduk di samping Bu Sumarni, ia berbisik lirih. "Marni, maaf kalau aku lancang, tapi menurutku, coba deh bawa ke orang pintar di kampung sebelah. Namanya Mbah Jono. Banyak orang sembuh setelah dibantu beliau." Pak Darma yang mendengar itu langsung menimpali. "Aku kurang sreg kalau ke dukun-dukun, Bu. Aku lebih percaya doa dan ikhtiar yang jelas." "Terserah kalian. Aku cuma kasih saran. Soalnya, aku kasihan lihat Roni," jawab Bu Rasti pelan. Ucapan itu membuat Bu Sumarni bimbang. Sebagai seorang ibu, ia hanya ingin anaknya sembuh, bagaimanapun caranya. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan suaminya, Bu Sumarni mengajak adiknya, Pak Bayan, untuk menemani membawa Roni ke Mbah Jono. Rumah orang tua itu berada di ujung desa sebelah, dikelilingi kebun bambu yang rimbun. Mbah Jono menyambut dengan tatapan tajam. Lelaki tua itu mengenakan ikat kepala, tubuhnya kurus dan suaranya berat. "Anak ini bukan sakit biasa," katanya cepat setelah menatap Roni. "Dia sudah menabrak makhluk halus, tepatnya anak dari bangsa jin yang tinggal di wilayah hutan itu." Bu Sumarni
tercekat. Kata-kata itu persis dengan firasatnya selama ini. Terus, apa yang harus dilakukan, Mbah? Tanyanya cemas. Mbah Jono tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebatang dupa, menyalakannya, lalu mulai komat kamit membaca sesuatu. Asap tipis memenuhi ruangan. Roni tiba-tiba terbatuk keras, tubuhnya gemetar. Anak ini sudah ditandai. Kalau tidak cepat minta maaf, sakitnya akan makin parah, ujar Mbah Jono. Bu Sumarni hampir menangis mendengarnya. Ia pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi merasa mendapat jawaban, di sisi lain bingung harus bagaimana. Malam itu Pak Darma marah besar ketika tahu istrinya membawa Roni ke Mbah Jono. Marni, kenapa kamu nggak bilang-bilang? Aku sudah bilang jangan ke dukun. Itu bisa menyesatkan. Bu Sumarni menunduk, air matanya jatuh. Aku cuma ingin Roni sembuh, Mas. Pertengkaran itu terdengar oleh Roni yang terbaring di kamar. Hatinya semakin berat. Ia merasa bersalah karena sakitnya membuat orang tua bertengkar. Dan malam itu juga, untuk pertama kalinya, ia mendengar suara asing di telinganya. Bukan dari mimpinya, tapi nyata. Seakan berbisik di dalam kamar yang gelap. Kenapa kau tidak minta maaf? Roni terlonjak, matanya terbuka lebar. Tapi kamar sepi, hanya ada dirinya sendiri. Hari-hari terasa semakin berat bagi keluarga Roni. Tubuhnya semakin lemah, kadang tak mampu bangun dari kasur. Kadang ia hanya terbaring dengan pandangan kosong ke langit-langit, keringat dingin membasahi pelipis. Yang paling mengganggu bukan hanya rasa sakit di dada, melainkan bisikan yang kerap terdengar di telinganya. Kenapa kau tidak minta maaf? Anakku menangis, kau harus menemuinya. Bisikan itu selalu muncul menjelang tengah malam. Kadang terdengar jelas, kadang samar. Namun cukup membuat Roni tidak bisa tidur tenang. Suatu malam, saat tubuhnya menggigil hebat, tetangga berdatangan. Wawan dan beberapa pemuda lain ikut membantu memijit kaki Roni. Bu Rasti duduk di ruang tamu, menunggu sambil sesekali menenangkan Bu Sumarni yang tak henti menangis. Ron, sabar ya, kamu pasti sembuh, bisik Wawan sambil menggenggam tangan sahabatnya. Namun Roni hanya menatap kosong, bibirnya bergerak pelan. Maaf, aku harus minta maaf. Pagi berikutnya, kejadian aneh terjadi. Seorang lelaki tua datang ke rumah mereka. Penampilannya sederhana, namun mencolok. Jubah putih kusam, sorban melingkar di kepalanya, dan tongkat kayu di tangan. Wajahnya keriput, matanya teduh, namun tajam. Ia berdiri di depan rumah, mengetuk pintu kayu pelan. Assalamualaikum. Pak Darma yang sedang menyapu halaman langsung menyambut. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Kek. Lelaki tua itu duduk di kursi ruang tamu. Pandangannya menyapu seisi rumah, kemudian berhenti pada kamar di mana Roni berbaring. Aku datang bukan kebetulan, katanya pelan namun tegas. Aku tahu anakmu sedang sakit. Sakit yang tak akan sembuh dengan obat biasa. Pak Darma terperanjat. Kek, siapa sebenarnya panjenengan? Kok tahu soal anak saya? Kakek itu tersenyum samar. Panggil saja aku Kiai Umar. Aku memang bukan orang sini, tapi aku tahu apa yang terjadi pada anakmu. Malam itu, ketika dia jatuh di jalan hutan, dia menabrak anak bangsa jin. Suasana ruang tamu mendadak hening. Bu Sumarni yang baru keluar dari dapur langsung terpaku, wajahnya memucat. Anak jin itu sedang bermain di pinggir jalan. Roni menabraknya tanpa sengaja. Tubuh anak jin itu memang tak terlihat jelas, tapi ia terluka. Sejak saat itu, keluarganya marah.
Mereka menuntut pertanggungjawaban. Itulah sebabnya anakmu sakit, Bu Sumarni menutup mulut dengan tangan. Tubuhnya bergetar. Air mata menetes begitu saja. Ya Allah, Pak Dharma berusaha tetap tenang. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Kek? Kiai Umar menatap mereka dalam-dalam. Roni harus minta maaf. Tidak cukup hanya diucapkan di rumah ini. Dia harus datang langsung ke kampung mereka. Kampung yang ada di balik bukit, jauh di dalam hutan. Mendengar itu, Pak Dharma tercekat. Kampung jin? Maksudnya dunia mereka? Kiai Umar mengangguk perlahan. Iya, ada gerbang yang bisa dilewati manusia, tapi tidak semua orang bisa menemukannya. Kalau Roni ikhlas datang dan dengan hati sungguh-sungguh meminta maaf, insya Allah urusannya selesai. Mereka hanya ingin anaknya dihargai. Malam itu, keluarga kecil itu tidak bisa tidur nyenyak. Obrolan dengan Kiai Umar terngiang-ngiang. Mas, apa kita harus percaya begitu saja? Membawa Roni ke kampung jin? Aku takut, ucap Bu Sumarni dengan suara gemetar. Pak Dharma termenung lama. Aku juga takut, Marni. Tapi kalau ini satu-satunya jalan, kita harus berani. Aku nggak tega lihat Roni menderita begini terus. Mereka kemudian masuk ke kamar Roni. Pemuda itu tampak lemah, namun matanya terbuka. Seakan ia sudah mendengar semuanya. Ya, boleh aku ikut? Suaranya pelan, nyaris berbisik. Aku harus minta maaf. Kalau tidak, aku takut tidak bisa sembuh. Pak Dharma terdiam, lalu menggenggam tangan anaknya erat. Baik nak, kita akan cari jalan keesokan harinya. Kiai Umar kembali datang. Kali ini ia membawa tas kecil berisi botol air putih dan beberapa lembar kain putih. Persiapkan anakmu. Besok malam kita berangkat. Perjalanan tidak mudah, tapi jangan takut. Selama kita berniat baik, mereka tidak akan melukai. Para tetangga yang mendengar kabar itu heboh. Beberapa ada yang percaya, beberapa meragukan. Ya Allah, kok bisa sampai harus ke kampung jin? Kata Bu Rasti, gelisah. Kalau memang itu jalan satu-satunya, ya sudah. Kita doakan saja Roni kuat, sahut warga lain dengan wajah murung. Di antara rasa takut, ada juga rasa penasaran dari para pemuda kampung. Namun, Kiai Umar menegaskan, hanya keluarga inti yang boleh ikut. Tidak semua orang kuat menghadapi apa yang akan terlihat di sana, katanya. Menjelang malam keberangkatan, suasana rumah Roni tegang. Bu Sumarni menyiapkan pakaian seadanya untuk anaknya. Pak Dharma berulang kali berdoa dalam hati. Roni sendiri terlihat pasrah. Meski tubuhnya masih lemah, ada semangat baru di matanya. Seolah ia tahu, inilah kesempatan terakhir untuk lepas dari derita. Di luar, angin malam bertiup kencang. Suara dedaunan jati bergesekan seperti bisikan panjang. Dan entah kenapa, sejak kabar tentang perjalanan itu, bisikan di telinga Roni berhenti. Hanya satu kalimat yang masih terngiang di kepalanya. Datanglah, kami menunggu. Malam itu, setelah sholat Isya, rumah Roni dipenuhi suasana hening yang menegangkan. Tidak ada canda, tidak ada suara riuh. Hanya desah napas orang-orang yang menahan rasa was-was. Roni duduk di kursi kayu dengan wajah pucat. Meski tubuhnya masih lemah, ia memaksakan diri mengenakan jaket lusuhnya. Di sampingnya, Bu Sumarni menyiapkan selendang tebal. Sementara Pak Dharma sibuk memastikan senter dan bekal kecil ada di tas. Kiai Umar tiba tepat setelah azan Isya berkumandang. Dengan tongkat kayu di tangan, ia masuk ke rumah dengan tenang. Sudah siap? Tanyanya singkat. Pak Dharma mengangguk ragu. Insya Allah, Kek. Tapi, apakah benar aman
membawa anak saya ke sana. Tidak ada yang perlu ditakutkan jika niat kita baik. Ingat, mereka tidak menuntut balas. Mereka hanya ingin anaknya dihargai. Tugas kita sederhana, meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Ucapan itu menenangkan, tapi juga membuat jantung berdegup lebih cepat. Mereka berangkat bertiga, ditemani Kiai Umar. Beberapa tetangga sempat menunggu di luar rumah, mengantar sampai jalan. Wajah-wajah penasaran bercampur cemas, namun tak ada yang berani ikut lebih jauh. Hati-hati ya, Mas Dharma, Mbak Marni. Semoga lancar, ucap Bu Rasti. Wawan menepuk bahu Roni dengan tatapan haru. Aku tunggu kamu balik, Ron. Roni hanya tersenyum tipis, lalu melangkah pelan. Perjalanan dimulai dari jalan desa menuju hutan jati. Malam itu bulan separuh menggantung, cahayanya temaram. Senter di tangan Pak Dharma menjadi penerang utama. Setiap langkah terdengar jelas di tanah berpasir dan bebatuan. Udara semakin dingin saat mereka masuk lebih dalam ke hutan. Suara jangkrik dan tonggeret bergema, sesekali diiringi lolongan anjing dari kejauhan. Roni berjalan diapit ayah dan ibunya, sementara Kiai Umar memimpin di depan. Lelaki tua itu melangkah mantap, tongkatnya mengetuk tanah dengan ritme tenang. Anehnya, tubuh Roni tampak kuat dalam perjalanan itu meski jauh. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka sampai di sebuah lereng bukit. Jalan menanjak curam, dipenuhi akar-akar besar yang mencuat dari tanah. Mulai dari sini, jangan banyak bicara, ujar Kiai Umar pelan. Apapun yang kalian lihat, tetaplah diam. Jangan menoleh sembarangan. Pak Dharma dan istrinya saling pandang. Mereka hanya mengangguk patuh. Benar saja, begitu menapaki lereng bukit, suasana berubah aneh. Angin berhenti bertiup, suara jangkrik mendadak lenyap. Hutan terasa terlalu hening, seolah seluruh makhluk di dalamnya menahan napas. Roni merasakan bulu kuduknya berdiri. Dadanya berdenyut sakit, tapi entah kenapa kakinya terasa ringan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menuntun. Di tengah perjalanan, Bu Sumarni mendengar suara langkah lain di belakang mereka. Suara kaki kecil berlarian pelan. Ia refleks menoleh dan hampir menjerit. Ada bayangan anak kecil berlari di antara pepohonan, seakan mengikuti mereka. Namun, sebelum suara keluar, Kiai Umar menoleh cepat. Matanya tajam. Jangan menoleh lagi. Itu hanya pengantar. Mereka tidak akan menyakiti. Bu Sumarni gemetar, lalu menggenggam tangan suaminya erat-erat. Mereka terus berjalan hingga tiba di sebuah batu besar, berbentuk seperti gapura alami. 2 pohon besar menjulang di sampingnya, akar-akarnya saling bertaut, membentuk lengkungan menyerupai pintu. Inilah gerbangnya, ujar Kiai Umar lirih. Ia menancapkan tongkat di tanah, lalu membacakan doa-doa yang panjang. Semilir angin berhembus tiba-tiba. Suara seperti bisikan ribuan orang terdengar samar, berdesir di telinga. Roni menutup mata, jantungnya berdegup keras. Ketika membuka mata, pemandangan di seberang gapura sudah berbeda. Tidak lagi hutan gelap, melainkan sebuah kampung kecil dengan rumah-rumah panggung dari kayu, diterangi cahaya temaram seperti lampu minyak. Suara anak-anak tertawa, ayam berkokok, dan alunan gamelan terdengar samar. Selamat datang di kampung mereka, ujar Kiai Umar. Pak Dharma dan istrinya terpaku. Pemandangan itu begitu nyata, tapi juga terasa asing. Jangan takut. Ingat, kita datang untuk meminta maaf, tambah Kiai Umar. Mereka melangkah masuk melewati gapura. Seketika udara berubah hangat, aroma wangi bunga menempel di hidung. Namun,
ada juga perasaan berat, seakan puluhan pasang mata memperhatikan. Benar saja, beberapa sosok mulai bermunculan di sekitar jalan kampung. Ada yang menyerupai manusia biasa, ada juga yang aneh, tubuh tinggi besar dengan wajah samar, perempuan berkerudung namun kakinya tak menjejak tanah, dan anak-anak kecil dengan mata bulat besar. Bu Sumarni hampir pingsan melihat itu semua. Pak Dharma merangkul bahunya erat. Roni sendiri terhuyung, tapi matanya tetap menatap lurus. Di ujung jalan, berdiri sebuah rumah panggung lebih besar dari yang lain. Di depannya, seorang lelaki tinggi berjubah hitam menunggu. Wajahnya tidak jelas, seakan tertutup kabut tipis. Itu kepala kampung mereka, bisik Kiai Umar. Ketika mereka semakin dekat, lelaki itu angkat tangan. Suaranya berat namun jelas, menggema tanpa pengeras suara. Kalian datang membawa anak yang menabrak darah dagingku. Roni langsung gemetar. Lututnya terasa lemas. Namun Kiai Umar menepuk bahunya. Ini saatnya. Katakan apa yang harus kamu katakan. Dengan sisa tenaga, Roni maju selangkah. Suaranya bergetar, tapi tegas. Ampuni saya. Saya tidak tahu kalau malam itu menabrak anakmu. Saya tidak sengaja. Saya minta maaf dari hati saya yang paling dalam. Hening. Suara gamelan yang tadinya samar mendadak berhenti. Semua mata tertuju pada Roni. Lelaki berjubah hitam itu diam lama. Lalu, dari dalam rumah panggung, muncul sosok kecil. Anak itu, wajahnya pucat, ada luka samar di dahi. Ia menatap Roni dengan mata bulat penuh rasa sakit. Roni menahan tangis. Maafkan aku. Anak itu mendekat perlahan, lalu berhenti tepat di depan Roni. Tangannya terangkat, menyentuh dada pemuda itu. Seketika, rasa sakit yang selama ini menusuk dada Roni menghilang, berganti dengan kehangatan yang sulit dijelaskan. Anak itu tersenyum samar, lalu berlari kembali ke rumah panggung. Suara gamelan terdengar lagi, kali ini lembut, seperti tanda damai. Lelaki berjubah hitam menunduk sedikit. Permintaan maaf diterima. Pulanglah, dan jangan pernah lewat jalan itu lagi. Ketika mereka keluar dari kampung itu, melewati gapura, suasana berubah kembali. Hanya ada hutan gelap dan suara jangkrik. Semua seperti mimpi, namun tubuh Roni kini terasa ringan. Nafasnya lega, wajahnya tidak lagi pucat. Bu Sumarni menangis haru sambil memeluk anaknya. Ya Allah, Roni, kamu sembuh. Pak Dharma tertegun, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Kek, katanya kepada Kiai Umar. Namun Kiai Umar hanya tersenyum samar. Perjalanan belum sepenuhnya selesai. Masih ada yang harus kalian pahami. Ucapan itu menggantung, seakan memberi tanda akan ada hal lain yang menanti mereka. Perjalanan pulang dari hutan malam itu membawa kelegaan luar biasa. Roni yang tadinya lemah, kini bisa berjalan dengan langkah mantap. Nafasnya terasa lega, tubuhnya hangat, dan senyum kecil mulai kembali ke wajahnya. Setiba di rumah, tetangga yang menunggu langsung menyambut dengan riuh. Alhamdulillah, Roni sudah sembuh, seru Bu Rasti sambil mengangkat tangan ke langit. Wawan yang sejak tadi cemas, hampir menitikkan air mata saat melihat sahabatnya berjalan tegak. Ron, kamu beneran udah sehat lagi. Roni hanya mengangguk, menahan rasa haru. Ia memeluk ayah dan ibunya erat. Malam itu, suasana rumah yang beberapa minggu terakhir muram, kini berubah hangat. Tetangga ikut bersyukur, sebagian membawa makanan, sebagian lain duduk berdoa bersama. Namun di balik kegembiraan itu, Kiai Umar tetap diam.
Tatapannya jauh, seolah memikirkan sesuatu. Beberapa hari berikutnya, kondisi Roni membaik pesat. Ia sudah bisa makan lahap, bercanda dengan Wawan, bahkan sesekali membantu ayahnya di kebun. Tetangga kagum, seolah melihat keajaiban. Namun, tanda-tanda aneh kembali muncul. Malam hari, Roni sering terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Ia mendengar suara anak kecil berlari-lari di halaman. Kadang terdengar ketukan halus di jendela kamarnya. Ketika ia membuka, tidak ada siapa-siapa. Awalnya, ia mengira hanya perasaan. Sampai suatu malam, Bu Sumarni juga mendengar. Dari ruang tengah, ia jelas mendengar suara tawa anak kecil di luar rumah. Saat mengintip ke jendela, ia melihat bayangan kecil berlari di kebun singkong, tapi hilang seketika. Dengan wajah pucat, ia membangunkan suaminya. "Mas, anak-anak itu masih ada. Mereka datang ke rumah." Pak Dharma mencoba menenangkan, tapi matanya juga menyimpan kekhawatiran. Keesokan harinya, Kiai Umar kembali datang. Duduk di ruang tamu, ia mendengarkan cerita mereka dengan seksama. "Aku sudah menduga, permintaan maaf memang diterima. Anak itu sudah memaafkan. Tapi ada satu hal yang belum selesai," ujarnya tenang. "Apa maksudnya, Kek?" tanya Pak Dharma. "Mereka tidak hanya ingin permintaan maaf. Mereka ingin kenangan anak itu dijaga. Anak itu meninggal akibat tabrakan. Meski tubuhnya bangsa jin, luka itu membuatnya lemah. Ia tidak akan kembali. Mereka hanya ingin anaknya diingat, tidak dilupakan begitu saja." Suasana hening. Bu Sumarni menutup mulutnya, menahan tangis. "Ya Allah." "Karena itu," lanjut Kiai Umar, "kalian harus membuat semacam tahlil atau doa bersama, seperti mendoakan anak manusia yang meninggal. Itu bentuk penghormatan terakhir. Tanpa itu, mereka akan terus datang meski tidak berniat menyakiti." Malam itu juga, keluarga mengundang para tetangga untuk berkumpul di rumah. Pak Ustadz kampung memimpin doa. Meski awalnya bingung saat mendengar alasannya, namun setelah mendengar penjelasan singkat dari Kiai Umar, ia setuju. "Kalau memang niatnya baik, kita berdoa saja. Doa tidak pernah salah," kata Pak Ustadz. Rumah Roni penuh dengan tetangga. Lantunan doa dan tahlil bergema. Roni duduk di samping orang tuanya, wajahnya tenang. Namun di tengah doa, hal mengejutkan terjadi. Lampu minyak tiba-tiba bergoyang keras, api hampir padam. Suara langkah kaki anak kecil terdengar jelas di luar rumah, berlarian mengelilingi. Beberapa tetangga ketakutan, ada yang menutup telinga, ada yang mendekap anaknya erat. Pak Ustadz tetap melanjutkan doa dengan suara lebih lantang. "La ilaha illallah." Dan tiba-tiba, suara tawa anak-anak itu berubah menjadi tangisan. Tangisan lirih, penuh kesedihan, memenuhi halaman. Roni tidak tahan. Dengan air mata mengalir, ia berbisik, "Aku minta maaf. Aku akan selalu ingat kalian. Aku tidak akan lupakan." Detik itu juga, semua suara berhenti. Rumah hening, hanya suara doa yang masih mengalun. Setelah doa selesai, suasana berubah lega. Beberapa tetangga saling pandang, sebagian masih gemetar, namun mereka tahu sesuatu yang besar baru saja terjadi. Kiai Umar berdiri, menatap Roni. "Sekarang selesai. Mereka sudah tenang. Kau sudah dimaafkan, dan kenangan anak itu sudah dijaga dengan doa." Roni menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Terima kasih, Kek." Namun, sebelum pergi, Kiai Umar menambahkan satu pesan. "Ingatlah, Roni,
Hidup di dunia ini tidak hanya bersama manusia. Ada makhluk lain yang juga punya keluarga, punya rasa. Belajarlah untuk selalu hati-hati dan jangan pernah merasa jalan sepi itu milikmu sendiri. Roni mengangguk, hatinya bergetar dalam. Ia merasa telah diberi pelajaran berharga yang tak akan pernah ia lupakan. Malam itu, setelah semua tetangga pulang, Roni duduk sendirian di teras rumah. Angin malam bertiup lembut, langit penuh bintang. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia merasa benar-benar damai. Namun dari kejauhan, di batas hutan, ia sempat melihat samar sosok anak kecil yang dulu ia tabrak. Anak itu berdiri, tersenyum, lalu melambai pelan. Sesaat kemudian menghilang di telan gelap. Air mata Roni mengalir deras. Ia tahu itu bukan pertanda buruk. Itu ucapan perpisahan. Hari-hari setelah malam doa itu berjalan lebih tenang. Roni benar-benar sembuh. Tubuhnya sehat seperti sedia kala. Nafasnya sudah lega. Tidak ada lagi rasa sakit di dada. Ia bahkan kembali turun ke kebun bersama ayahnya, tertawa kecil sambil membersihkan batang singkong. Tetangga kampung sering mampir, sekadar memastikan keadaannya. "Alhamdulillah Ron, wajahmu sudah segar lagi," kata Bu Rasti sambil tersenyum lega. "Alhamdulillah Bu," jawab Roni dengan senyum tulus. Namun, meski tubuhnya sembuh, hatinya masih menyimpan bayangan kejadian itu. Malam-malam penuh bisikan, perjalanan ke kampung di balik bukit, dan tatapan anak kecil bangsa jin yang ia tabrak. Semua terasa begitu nyata, seperti luka yang tak mungkin hilang. Suatu sore, saat matahari condong ke barat, Roni duduk di tepi sawah. Angin membawa aroma padi muda. Langit oranye berpendar indah. Di sampingnya, Wawan ikut duduk sambil memetik rumput. "Ron, aku masih nggak percaya sama cerita itu," ujar Wawan lirih. "Kamu beneran masuk ke kampung jin?" Roni mengangguk pelan. "Aku sendiri nggak percaya, Wan. Tapi aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kampung itu nyata. Anak kecil itu nyata. Dan sakitku pun nyata." Wawan terdiam lama. "Berarti mereka juga sama kayak kita ya? Punya keluarga, bisa sakit, bisa meninggal." "Iya," jawab Roni dengan mata menerawang. "Itu yang paling bikin aku sadar. Kita ini sering merasa dunia cuma milik manusia, padahal ada makhluk lain yang hidup berdampingan. Mereka juga punya rasa." Wawan menepuk bahu sahabatnya. "Yang penting kamu sudah sembuh, Ron. Jangan pernah lewat jalan hutan itu lagi, ya?" Roni tersenyum tipis. "Nggak akan, Wan. Aku janji." Beberapa minggu kemudian, keluarga Roni mengadakan selamatan kecil. Bukan karena tradisi semata, tapi sebagai ungkapan syukur. Para tetangga datang, duduk melingkar di ruang tamu. Lantunan doa kembali terdengar. Kali ini, suasananya jauh lebih damai. Pak Dharma berdiri setelah doa selesai. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Terima kasih semuanya. Kami sekeluarga bersyukur atas doa dan dukungan kalian. Kami belajar bahwa ketika ada musibah, jangan hanya bergantung pada satu cara. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tapi bisa diselesaikan dengan ketulusan hati dan doa." Para tetangga mengangguk, beberapa menitikan air mata. Roni menunduk, hatinya penuh rasa syukur. Ia sadar, sakitnya bukan sekadar ujian, melainkan juga peringatan. Malam itu, ketika semua tamu pulang, Roni duduk di teras seorang diri. Angin malam bertiup lembut. Suara jangkrik kembali terdengar biasa, bukan lagi menakutkan. Ia menatap jauh ke arah bukit, tempat kampung itu berada. Bibirnya bergetar, mengucapkan doa sederhana. "Ya Allah,
Jagalah mereka yang hidup berdampingan dengan kami. Ampuni aku yang telah ceroboh. Semoga anak itu bahagia di tempatnya." Di saat itulah, seolah menjawab doa, angin bertiup lebih lembut dari biasanya. Roni merasakan sesuatu yang hangat menyentuh pundaknya. Saat menoleh, ia tak melihat siapa-siapa, tapi hatinya tahu, itu salam perpisahan terakhir. Air matanya jatuh lagi, bukan karena takut, tapi karena haru. Kiai Umar sempat datang sekali lagi, sebelum akhirnya pergi entah kemana. Ia duduk di ruang tamu, menatap Roni dengan tatapan teduh. "Kamu sudah melewati ujian besar, Nak. Ingatlah, yang penting bukan hanya kamu sembuh, tapi apa yang kamu pelajari. Jangan lupa pada doa, jangan lupa pada rasa hormat, bahkan kepada makhluk yang tidak terlihat sekalipun." Roni mengangguk penuh hormat. "Terima kasih, Kek. Aku tidak akan melupakan pelajaran ini." Kiai Umar tersenyum, lalu berdiri sambil menggenggam tongkatnya. "Kalau sudah begitu, tugasku selesai. Semoga Allah menjaga kalian." Sejak itu, sosok kakek bersorban itu tidak pernah terlihat lagi. Sebagian orang kampung bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia? Dari mana asalnya? Namun, bagi Roni dan keluarganya, tidak penting lagi mencari jawabannya. Yang jelas, ia datang membawa pertolongan di saat paling dibutuhkan.